Kita masuk yang ketiga, Nanda. Perhatikan baik-baik. Tanda-tanda apa yang terjadi pada semalam Lailatul Qadar? Dengarkan baik-baik. 1. Cahaya matahari tidak bertebaran cahayanya. Biasa kita lihat bulan, kalau dia baru muncul dari ufuk timur, ada warna-warna merah, kayak tidak bertebaran. Begitulah warna, begitulah cahaya matahari kalau terjadi malam Lailatul Qadar. Makanya tolong Anda perhatikan betul, tolong diperhatikan. Kalau berdasarkan hadis Nabi 10 terakhir atau malam ganjil 10 terakhir, coba perhatikan betul nanti di situ pada saat siang harinya. Kalau matahari kan kelihatan di siang hari. Nah, cahaya matahari pada saat terjadi Lailatul Qadar, cahaya matahari itu cahayanya tidak bertebaran. Cahayanya tidak bertebaran. Artinya seperti model cahaya bulan ketika dia baru muncul dari timur. Misalnya bulan itu baru muncul, ada tuh kayak warna-warna merah, begitu warnanya. Dan tidak panas. Tidak panas. Sama kalau gerhana apa itu yang tidak panas? Matahari. Gerhana bulan. Gerhana matahari. Itu tertutupi oleh cahaya matahari, kan tertutup kan? Makanya tidak panas. Nah, kira-kira mungkin seperti itu cahayanya. Kapan cahaya matahari begitu? Diperjelas lagi di sini. Pada saat matahari terbit di pagi hari. Coba Anda perhatikan nanti ini. Setiap matahari muncul dari ufuk timur ketika pagi di bulan Ramadan, coba aku perhatikan. Kapan mataharinya, cahaya matahari tidak bertebaran, cahayanya tidak panas. Boleh jadi menurut dalam buku yang saya catat ini, ketika guru kami menjelaskan kemarin, saya catat bahwa itu salah satu tanda terjadinya Lailatul Qadar. Apakah malamnya akan terjadi Lailatul Qadar ataukah itulah Lailatul Qadar? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini lebih gampang lagi dilihat. Coba perhatikan nanti langit. Ternyata kalau terjadi Lailatul Qadar, langit itu jernih. Langit itu jernih. Kayak tidak ada awan, jernih. Langit ini jernih sekali kelihatan. Yang ketiga, tandanya ada pada diri kita. Yang ketiga, apa tanda yang ketiga? Hati tentram, hati bahagia, tidak panas, tidak dingin. Maksudnya suasana tidak panas, tidak dingin. Kalau kita tidur di asrama, mati lampu, tidak ada kipas, berkeringat, gelisah tidak? Susah tidur. Gelisah. Karena ini. Karena suasananya sedang panas. Tapi biasa itu kalau musim-musim dingin, tidak panas, tidak terlalu dingin, enak tidur kan? Dia tidak pakai kipas, enak juga kan? Berarti itulah salah satu ciri daripada terjadinya Lailatul Qadar. Yang keempat, ya tolong perhatikan Anda, yang keempat, matahari seperti bulan purnama cahayanya. Matahari seperti cahaya bulan purnama. Yang kelima, tidak ada meteor yang jatuh. Jadi pada saat terjadi tidak ada meteor yang jatuh. Yang keenam, terjadi hujan dan angin sepoi-sepoi. Hujannya tidak terlalu deras, hujannya rintik-rintik, gerimis-gerimis, dan anginnya sepoi-sepoi. Yang ketujuh, malaikat yang turun ke bumi melebihi batu kerikil yang ada di bumi. Malaikat yang turun, tanazzalul malaika, malaikat yang turun ke bumi, menurut dalam penjelasan guru kami dan saya catat, bahwa jumlah malaikat yang turun lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Bayangkan banyaknya malaikat. Yang terakhir, yang ke-8, menurut At-Tabari dalam kitab beliau,
bahwa pada saat terjadi Lailatul Qadar, beliau menceritakan begini dalam kitabnya. Ada suatu kaum melihat dedaunan. Katanya itu daun-daun yang jatuh dari pohon. Pada saat terjadi Lailatul Qadar, daun-daun itu kembali menempel ke pohonnya, kembali menempel ke dahannya masing-masing. Menurut ini. Tapi ini pendapat At-Tabari dalam kitabnya, bahwa ada satu kaum, katanya ada satu kaum yang melihat kejadian pada saat terjadi Lailatul Qadar, dedaunan-dedaunan yang jatuh itu kembali ke pohonnya masing-masing, menempel kembali di pohonnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ini terjadi betul atau ini? Yang jelas seorang ulama bernama At-Tabari menjelaskan itu, menceritakan dalam kitab beliau bahwa ada suatu kaum yang melihat kejadian itu. Ada suatu kaum. Makanya kalau malam Lailatul Qadar, terutama malam-malam ganjil nanti, malam 21, malam 21, kemudian 23, 25, 27, 29, orang di sana tidak tidur. Orang di sana tidak tidur. Dan kumpul di masjid. Kalau di kampung tahu gimana? Hah? Tidur. Madoming. Bukan Lailatul Qadar yang jatuh kalau madoming. Kiu-kiu. Ada tuh yang suka main kartu ke bulan Ramadan, katanya menghibur diri. Jangan menghibur diri dengan model begitu. Ya. Lebih tidur. Salah satu manfaatnya kalau kita tidur, kita tidak berdosa. Kalau kita tidur, makanya itulah sehingga ada dalil mengatakan tidur orang yang berpuasa adalah ibadah. Karena dia tidak melakukan dosa. Tapi kalau kita tidak tidur, apalagi kalau tidak baca Quran, bisa ambil HP, buka HP, lalu melihat yang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Makanya kalau kita puasa, mata ini berpuasa atau tidak? Reza, mata kalau orang puasa, mata ini berpuasa. Pandai, kalau orang puasa, mata ini berpuasa. Jangan cuma nahan lapar, mata pun berpuasa dari melihat yang tidak baik. Nah, jangan sampai kau buka tontonan-tontonan di Facebook, tontonan di YouTube yang dapat membatalkan puasa. Kemudian saya usahakan habis ini karena ini malam terakhir. Yang keempat, sekarang pertanyaan lagi. Kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Kenapa dirahasiakan? Dijawab satu. Dengarkan baik-baik ya. Kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Tidak jelas malam apa terjadi. Nabi cuma kasih gambaran. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil 10 terakhir. Kemudian ada ulama mengatakan, carilah Lailatul Qadar pada malam 27 Ramadan. Sekarang pertanyaan berikut. Kenapa dirahasiakan? Jawaban pertama, agar kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, mencari ridho dan rahmat Allah. Itu tujuannya. Kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Supaya kita bersungguh-sungguh mulai dari masuk bulan Ramadan sampai berakhir Ramadan, betul-betul kita memanfaatkan beribadah semata-mata mencari ridho Allah dan rahmat Allah di sini. Yang kedua, masih ada lanjutan. Jangan membeda-bedakan malam-malam Ramadan. Coba perhatikan. Jangan membeda-bedakan malam Lailatul Qadar kecuali hadis yang menunjukkan tentang malam ganjil. Jadi di sini ulama beliau menjelaskan dalam kitabnya bahwa tidak boleh kita membeda-bedakan malam Ramadan. Misalnya, kalau di Mekah itu ada, semakin mau berakhir Ramadan, terutama itu yang malam 10 terakhir, itu suasana di Mekah itu lebih ramai daripada musim haji. Terutama 10 terakhir Ramadan, lebih ramai.
Tapi kalau malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam 20, biasa-biasa suasananya. Akibat di sini kebalikannya lain. Malam 1, 2, 3 sampai 15 ramai. 15 ke atas sepi. Mudah-mudahan kejadian itu bukan karena membeda-bedakan ya. Justru Nabi Muhammad semakin mau berakhir Ramadan, Nabi Muhammad itu mengencangkan ikat pinggang. Dia mengencangkan ikat pinggangnya. Kenapa? Karena Nabi semakin mau berakhir Ramadan, betul-betul dimanfaatkan untuk semakin memperbanyak kegiatan-kegiatan ibadah di situ. Terutama ini saya ingatkan betul Anda, terutama saya ingatkan betul di malam 10 terakhir Ramadan, saya tidak larang kamu pergi main, saya tidak larang kamu pergi happy-happy, tapi tolong manfaatkan betul 10 terakhir Ramadan untuk berdoa kepada Allah, minta pertolongannya, minta taufiknya, minta rahmahnya, minta hidayah petunjuknya, supaya kalian betul-betul berhasil, sukses, masuk, mencapai apa yang kalian dambakan selama ini. Makanya manfaatkan betul momen itu. Kemudian selanjutnya, apakah Lailatul Qadar terjadi pada siang hari? Dijawab oleh beliau dalam bukunya, tidak. Lailatul Qadar tidak terjadi pada siang hari. Coba saya tanya dulu Anda. Saya tanya dulu. Isra Mi'raj terjadi siang atau malam? Rian? Siang atau malam? Coba ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi apa artinya laila? Perjalanan malam. Nah sekarang di dalam buku ini ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar apakah terjadi pada siang hari? Jawabannya tidak. Saya sekarang yang bertanya sama kalian. Coba dengarkan lagi pertanyaan saya. Mengapa Isra terjadi pada malam hari? Lailatul Qadar terjadi pada malam hari. Sekarang pertanyaan saya, kenapa bisa begitu? Waktu? Bagus jawabanku. Bagus. Ternyata waktu malam itu tenang. Biasanya kalau tenang lebih khusyuk orang beribadah. Makanya saya kasih tahu Anda, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kalau kalian berdoa di waktu subuh, kalian berdoa di waktu duhur, kalian berdoa di waktu asar, kalian berdoa di waktu maghrib, kalian berdoa di waktu isya, bukan doa tidak dikabulkan. Tapi pada saat waktu yang 5 ini, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, pada waktu itu Allah sedang sibuk. Atau kalau bahasa saya, jaringan lagi sibuk. Kenapa jaringan sibuk? Karena yang menggunakan fasilitas berdoa subuh, duhur, asar, maghrib, isya bukan cuma anak Spanses. Anak SMA 1 pun berdoa, anak SMA 3 pun berdoa, anak SMA 2 pun berdoa. Orang di Pindrang, orang di Makassar, orang di Malaysia, orang di Brunei, orang di semua berdoa. Maka jaringan sibuk. Tapi coba kalian, ketika tengah malam semakin larut, semakin masuk waktu subuh. Pada saat itu jangankan manusia, binatang-binatang, burung, hewan-hewan semua terlelap, apalagi manusia. Di saat itulah Anda bangun, seorang diri mungkin atau beberapa orang bangun. Di saat itulah kau duduk bersimpu di atas sejadah, kemudian kau angkat tangan berurai air mata kepada Allah, lalu kau minta kepada Allah. Maka apa kata Allah dalam Quran? Ud'uni astajib lakum. Mintalah dan aku akan kabulkan permohonanmu. Kapan kita gunakan itu? Ketika jaringan tidak sibuk. Ketika jaringan tidak sibuk. Dan waktu jaringan tidak sibuk adalah pada waktu malam atau tengah malam. Itulah salah satu rahasianya. Kenapa Isra terjadi di malam? Kenapa Lailatul Qadar terjadi di malam? Karena biasanya kalau malam jarang orang menggunakan fasilitas itu.
Jarang orang yang memakai. Rata-rata orang kalau tengah malam, terutama kalau mau waktu subuh, rata-rata orang justru bukan mengambil air wudhu, tapi justru selimut yang ditarik, ditutup kepala, ditutup kaki. Dan semakin enak saya tidur di situ. Waktu-waktu yang sangat susah untuk bangun, waktu-waktu begitu. Tapi kalau Anda paksakan diri, kalian paksakan diri bangun, meninggalkan tempat tidur. Kalau kalian pergi mengambil air wudhu, mungkin pada saat kalian dari kamar ke kamar kecil, dari kamar tidur ke kamar kecil, berwudhu, mungkin kalian berjalan sempoyongan, mungkin kalian karena merasa ngantuk. Setelah berwudhu pergi kalian di tempat sholat, juga berjalan dengan sempoyongan. Tapi di saat itu Allah tak tidur, la naum wa la yas'ur. Allah tidak tidur, Allah tidak lupa. Di saat itu Allah sedang meneropong kamu, Allah sedang memandang kamu dengan senyum-senyum. Betapa hamba-hambaku angkatan ke-8 ini, Masya Allah, luar biasa. Maka Allah berkata, wahai hambaku angkatan 8, dites, angkatlah tanganmu, sujud bersimpulah di hadapanku, teteskan air matamu, tapi bukan air mata munafik. Maka aku akan mengabulkan jeritan-jeritan hatimu. Aku akan mengabulkan cita-cita yang selama ini kau dambakan. Aku akan mengabulkan asrar, hasrat yang senantiasa bergelora di dalam hatimu. Bisa dimanfaatkan fasilitas ini? Bisa. Fasilitas tengah malam bisa? Bisa. Banyak berkata bisa, tapi saya yakin hanya 1-2 orang yang akan melakukan itu. Tapi saya berdoa, saya doakan kalian, mudah-mudahan kalian semua orang-orang yang mau rajin bangun. Tapi bukan bangun saja. Bangun saja baru duduk dia, ya Allah, tolong ya Allah baru. Tahu gitu. Bangun dari tempat tidur, pergi berwudu, ganti pakaian yang bersih, lalu pergi sholat. Jangan cuma duduk di tempat tidur. Nabi bilang Ustaz Muiz, kalau tengah malam usahakan bangun, lalu berdoa. Pas tengah malam pakai alarm bangun betul. Dia cuma duduk di pinggir kasur, lalu dia angkat tangan, ya Allah, aku mengerti, aku mengantuk sekali, ya Allah, kabulkan doa, aku mengantuk sekali kayak ini, ya Allah. Mana lah dikabulkan kalau begitu? Oke. Nah, selanjutnya masih banyak ini. Apakah terjadi setiap tahun? Jawabannya iya. Jadi Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun. Terjadi setiap tahun. Sekarang ini dengarkan. Apa doa yang paling bagus dibaca kalau pada saat malam Lailatul Qadar? Atau apa doa paling bagus dibaca kalau bulan Ramadan? Dengarkan baik-baik, Anda dan kalian rata-rata sudah hafal. Perbanyak baca ini doa ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak baca ini doa ya. Nah, rata-rata kalau Ramadan, kalau orang tarawih kan dibaca ini. Biasa juga menjelang buka dibaca ini. Nah, itu salah satu tujuannya. Ternyata doa yang sangat dianjurkan dibaca di bulan Ramadan ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayo sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekarang keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, ini pembahasan terakhir. Keutamaan malam Lailatul Qadar. 1. Dengarkan Anda, bisa jadi satu judul ceramah ini. Keutamaan Lailatul Qadar 1. Malam diturunkannya
Al-Quran. Kapan terjadi nuzulul Quran? 17 Ramadan. Jadi pada saat terjadi nuzulul Quran, terjadi Al-Quran diturunkan, maka disitulah salah satu keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Allah mengagungkan malam Lailatul Qadar dengan kalimat. Sekali lagi saya ulangi, Allah mengagungkan, Allah memuliakan malam Lailatul Qadar dengan kalimat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga dengarkan, ibadah di dalam malam Lailatul Qadar bernilai 1000 bulan atau 83 tahun. 4. Para malaikat bersama Jibril turun ke dunia, turun ke bumi. Jadi seluruh malaikat dikomandoi oleh malaikat Jibril turun ke bumi. Yang kelima, keutamaan Lailatul Qadar yang kelima, aman, keselamatan kepada orang-orang yang beriman. Jadi pada saat malam Lailatul Qadar, semua orang beriman itu mendapatkan keamanan dan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaan lagi, kenapa malaikat Jibril turun ke bumi? Ini melanjutkan tadi, kan malaikat turun ke bumi ya, tanazzalul malaikati warruh. Kenapa malaikat Jibril turun ke bumi? Kenapa malaikat turun ke bumi? Jawabannya ada dua. Satu, membawa berkah, rahmat, dan kemenangan. Saya ulangi Anda, ternyata tujuan malaikat turun ke bumi kalau malam Lailatul Qadar, malaikat membawa berkah, malaikat membawa rahmat, malaikat membawa ketenangan. Ketenangan, bukan kemenangan. Malaikat membawa ketenangan, malaikat membawa rahmat, malaikat membawa berkah. Yang kedua, malaikat turun membawa perintah Allah untuk mengatur atau melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena kita kenal malaikat itu adalah salah satu wakil Allah untuk mengatur hujan. Saya kasih contoh. Pernah terjadi di SMA 11 hujan, SMA 1 tidak hujan. SMA 11, SMA 1 hujan, SMA Lembang tidak hujan. Yang mengatur ini malaikat atas perintah Allah. Nah, itulah yang Allah jadikan. Kenapa malaikat turun ke bumi pada saat malam Lailatul Qadar? Pertama, membawa berkah, membawa rahmah, membawa ketenangan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengatur atau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, satu dari kiai, satu perempuan. Jadi pertanyaan saya, apakah malam Lailatul Qadar seperti yang sudah Ustaz jelaskan pertemuan sebelumnya, yaitu terjadi di satu tempat? Nah, apakah Lailatul Qadar hanya terjadi di satu tempat saja, Ustaz? Oke. Pertanyaan dari Taufik Umar. Apakah malam Lailatul Qadar itu terjadi pada satu tempat saja? Terjadinya itu Allah yang menentukan. Misalnya terjadi di Mekah. Tapi kalau terjadi di Mekah, seluruh penduduk bumi merasakan suasananya. Tapi tahun depan bisa saja berpindah. Siapa tahu tahun depan terjadi di SMA 11. Bisa berpindah tempat, kan tiap tahun terjadi. Dan bisa dipindah-pindahkan tempatnya. Itu tergantung dari hak prerogatif Allah.
Begitu tuh ya. Oke, ada dari perempuan? Satu orang? Ya, silakan Hanum. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya Ustaz, itu malam Lailatul Qadar, misalnya sudah ditetapkan bilang malam ke-27, apakah itu malamnya Ustaz? Di situ ditetapkan jamnya Ustaz, kayak misalnya jam sekian, atau bagaimana itu kalau misalnya beribadah dari jam 1 sampai jam 3 malam, tapi ternyata Lailatul Qadarnya terjadi setelah itu, apakah masih tetap didapat Ustaz atau bagaimana? Oke, satu, apakah ada ketentuan jam? Saya kira dirahasiakan, tidak ada ketentuan jam. Tidak ada ketentuan. Nah, kalau misalnya kita beribadah sampai jam 3, terjadinya jam 4, apakah kita mendapatkan keutamaan pada saat terjadinya? Insya Allah pasti dapat. Cuma tentu tidak sama ketika di saat terjadi kita beribadah. Tapi pasti kita dapat keutamaan. Pasti ada keutamaan yang kita dapat. Tapi tidak sama dengan orang yang sementara beribadah lalu terjadi Lailatul Qadar. Tentu pahalanya tidak sama. Oke, saya kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah ananda sekalian, demikian pengajian kita di malam hari ini. Sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dari ananda sekalian. Selama kurang lebih 3 tahun kita melaksanakan pengajian Maghrib Isya, dan malam ini adalah malam terakhir kegiatan kita untuk tahun pelajaran 2021-2022. Tapi besar harapan tetap kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini bukan pengajian terakhir, tapi akan ada pengajian-pengajian selanjutnya. Apakah pengajian secara angkatan ataukah pengajian pribadi-pribadi? Maksudnya di saat kalian nikah, undanglah guru-guru kalian untuk menyampaikan nasihat pernikahan. Insyaallah ya. Saya kira demikian, dari ujung rambut sampai ujung kaki, lahir dan batin, saya ucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Kepada anak-anak semua, mudah-mudahan kalau ada kata yang tidak berkenan di hati yang pernah saya ucapkan selama kegiatan, mungkin ada yang pernah saya marahi, mungkin ada yang pernah saya keluarkan kata-kata yang tidak enak, saya mohon kita saling memaafkan. Maukah Ananda memaafkan saya? Sebelum Ananda menyampaikan permohonan maaf, insya Allah kami atas nama pribadi, atas nama pembina, insya Allah akan memaafkan dan selalu mendoakan Ananda untuk menjadi generasi-generasi terbaik di masa yang akan datang. Sukses selalu dan selalu jangan lupa selalu beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya, dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukasiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.